Halo semua, perkenalkan nama saya Miranti Viviani Raja dengan NPM 41240226. Saya dari kampus Universitas Timor, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan kompos biochar dari tahap pertama sampai terakhir sebagai bagian dari tugas UAS mata kuliah Perencanaan dan Manajemen Lahan Kering. Semoga video ini bermanfaat dan tanpa memperpanjang kata, kita langsung saja. Kompos biochar merupakan inovasi dalam bidang pertanian berkelanjutan yang menggabungkan dua elemen yang penting, yaitu biochar atau arang organik hasil pembakaran tidak sempurna dari bahan organik seperti sekam padi, dan kompos alami yang berasal dari limbah organik serta kotoran ternak. Tujuan utama dari kompos biochar adalah untuk menciptakan pupuk organik yang tidak hanya menyuburkan tanah, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hasil panen, dan memperbaiki struktur tanah secara berkelanjutan. Tahap pertama, pembuatan biochar. Alat dan bahan. Alat: corong yang terbuat dari seng dan diberi lubang kecil-kecil di sekelilingnya untuk sirkulasi udara, dan ember. Bahan: sekam padi yang kering, seresah daun kering atau potongan kayu kecil sebagai bahan pemantik api. Langkah-langkah pembuatan biochar. Yang pertama, letakkan corong secara vertikal atau tegak lurus di atas permukaan tanah yang datar. Yang kedua, tumpuk sekam padi mengelilingi bagian bawah dan sisi luar corong hingga membentuk gundukan. Pastikan sekam tertata rapi agar proses pembakaran berlangsung merata. Yang ketiga, masukkan bahan pemantik seperti daun kering atau kayu kering ke dalam corong. Kemudian, nyalakan api sebagai starter pembakaran. Kemudian, perhatikan proses pembakaran agar api tidak menyebar keluar tumpukan sekam. Tujuannya adalah agar terjadi pembakaran tidak sempurna yang akan menghasilkan arang, bukan abu. Proses ini disebut pirolisis. Setelah seluruh sekam berubah warna hitam, angkat dan dinginkan biochar sebelum digunakan agar tidak merusak mikroba saat proses pengomposan. Manfaat biochar sekam padi memperbaiki struktur fisik tanah, menjadikannya lebih gembur dan mudah diolah, meningkatkan kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air, memperbaiki sifat kimia tanah seperti pH, mendukung kehidupan mikroorganisme tanah yang bermanfaat bagi pertumbuhan tanaman. Tahap yang kedua, pencampuran bahan kompos. Alat dan bahan. Alat: sekop, ember, terpal atau karung bekas. Kemudian bahan: biochar yang sudah dingin, kotoran ternak sapi, hijauan atau daun-daunan segar yang sudah dicincang halus, air cucian beras yang telah difermentasi selama kurang lebih 7 hari, gula pasir yang di sini berfungsi sebagai sumber energi bagi mikroorganisme, dan dedak padi yang berfungsi sebagai aktivator dan penambah nutrisi. Langkah-langkah pembuatan kompos biochar. Yang pertama, penyusunan bahan secara berlapis atau layering menggunakan metode 2:5:7. Kemudian siapkan lahan lalu susun bahan organik secara berlapis. Lapisan pertama kotoran ternak, lapisan kedua biochar, lapisan ketiga hijauan. Ulangi pola ini hingga semua bahan habis. Teknik layering ini membantu terciptanya keseimbangan karbon dan nitrogen serta mempercepat proses penguraian. Yang kedua, pembuatan dan pemberian larutan mol atau mikroorganisme lokal. Campurkan air cucian beras yang sudah difermentasi dengan gula pasir, lalu aduk hingga larut. Mol ini akan membantu mempercepat dekomposisi bahan organik dan memperkaya kompos dengan mikroorganisme yang bermanfaat. Yang berikut, siram larutan mol ke seluruh permukaan gundukan kompos secara merata hingga kondisinya lembab atau tidak terlalu basah dan kering. Setelah itu, taburkan dedak padi di atas tumpukan. Dedak padi memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan mampu merangsang aktivitas mikroorganisme pengurai. Kemudian, tutup gundukan kompos menggunakan terpal atau karung bekas. Hal ini penting untuk menjaga suhu dan kelembapan yang ideal selama proses fermentasi berlangsung. Aduk tumpukan kompos setiap 6-7 hari untuk memastikan adanya aerasi atau pertukaran udara dan pemerataan proses penguraian. Aduk hingga ke bagian bawah agar tidak ada bagian yang busuk atau terlalu kering. Nah, dalam waktu sekitar 3-4 minggu
Tergantung kondisi cuaca dan kelembapan, kompos biochar akan matang dan siap digunakan. Ciri-ciri kompos matang antara lain berwarna gelap kehitaman, berbau seperti tanah hutan, teksturnya remah dan tidak lengket di tangan. Manfaat kompos biochar adalah menyuburkan tanah secara alami tanpa bergantung pada pupuk kimia, meningkatkan produktivitas tanaman baik dalam pertanian maupun perkebunan, memperbaiki struktur tanah, menjadikannya lebih gembur dan mampu menahan air lebih baik, menambah kandungan karbon tanah yang penting untuk keseimbangan ekosistem mikroba tanah. Baik, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat.